في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات زين بضياء بشتاتي من دون. Kemarin banyak yang nyuruh saya supaya berhenti ngurusin agama orang lain. Nanti dulu, siapa yang ngurusin agama orang lain? Saya itu ngurusin agama saya sendiri, sembari menangkal fitnah-fitnah kaum kafirun terhadap Islam. Ya, itu kuncinya. Setiap apa yang saya sampaikan itu adalah bantahan dari tuduhan-tuduhan orang kafir kepada Islam. Sumber fitnah bagi umat Islam saat ini adalah orang-orang Kristen yang hobinya mendengar dongengnya Christian Pongo. Baiklah, langsung saja. Orang-orang kafir selalu punya standar ganda di dalam membuat fitnah terhadap Islam. Contohnya begini, ketika si Christian Pongo menantang saya debat lewat Skype, kemudian saya menolak, lalu saya dianggap sebagai orang yang tidak berani alias takut sama Christian Pongo. Tapi ketika saya ajak Christian Pongo debat terbuka, lalu Christian Pongo menolak, ya tetap saja saya yang dianggap takut dan tidak berani. Ini kan standar ganda namanya. Hampir semua tuduhan orang kafir itu sebenarnya adalah kebodohan mereka sendiri. Apa yang mereka tuduhkan di dalam Islam sejatinya ada di dalam kitab mereka sendiri, bahkan di dalam kitab mereka itu lebih parah. Contohnya, ketika mereka menuduh Islam sebagai aliran yang radikal karena ada ayat-ayat perang di dalam Al-Quran. Ya, cobalah mereka membuka kitab Lukas pasal 19 ayat 27. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini kata Yesus. Kemudian coba tengok dalam Samuel 15 ayat ketiga. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang-orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Ayat ini justru sangat berseberangan sekali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan untuk tidak membunuh wanita, anak kecil, orang tua, bahkan dilarang menebang pohon dan merobohkan bangunan ketika terjadi peperangan. Jadi kalau orang-orang Kristen mau mempersoalkan masalah perang, itu sama saja mereka itu meludah ke muka mereka sendiri. Kemudian di dalam Ulangan pasal 20 ayat 16, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Wah, ayat-ayat ini benar-benar super kejam, bos. Ya, jangan biarkan hidup segala apapun yang bernafas. Yang pasti tidak akan ada ayat model seperti ini di dalam Al-Quran. Juga tidak ada yang seperti ini dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di perang itu antar pasukan dengan pasukan. Orang yang berperang adalah pasukan melawan pasukan. Orang yang tidak ikut berperang, ada orang tua, wanita, anak-anak, mereka itu tidak diperangi dan tidak dibunuh. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Coba lihat hadis-hadisnya. Ya, itu tadi sekedar pembukaan. Sekarang kita bahas apa yang mau kita bahas. Orang-orang Kristen, pengikutnya Christian Pongo, beberapa hari yang lalu mengolok-olok ajaran Islam tentang milkul yamin, yaitu para budak wanita yang halal digauli tanpa dinikahi. Sebelum saya jelaskan selengkapnya, maka saya akan berikan kepada mereka sebuah tamparan yang keras, sekeras pukulan Bruce Lee. Wahai orang-orang Kristen, terutama pengikutnya Christian Pongo, sebelum menghina ajaran Islam, coba buka dulu kitab kalian.
Soalnya kalau yang kalian olok-olok itu juga ada di dalam kitab kalian, maka justru akan tampak sekali kalau kalian itu tidak pernah membaca kitab suci milik kalian sendiri. Ibarat kata, ente menghina ane punya jerawat di hidung, lah ente sendiri punya bisul di jidat 5. Coba bayangkan, kan gak etis seperti itu. Ente mengolok-olok ajaran milkul yamin itu sebagai sebuah kehinaan, sedangkan dalam kitab ente sendiri ada bahkan lebih parah. Jadi tahukah ente kalau dalam kitab ente itu lebih parah ajaran tentang perbudakan ini. Jadi sini saya sebutkan satu persatu ayatnya. Yang kafir silahkan disimak, yang muslim siap-siap untuk tepuk tangan. Ya, pertama, pelajaran paling berharga adalah sebelum menghina alangkah baiknya untuk berkaca. Di dalam Bible, budak itu sah untuk digauli. Hal itu dipraktekkan dari zaman Abraham. Saya tidak sebutkan Ibrahim. Ibrahim itu khusus untuk Islam, tetapi Abraham sesuai dengan apa yang mereka tulis dalam kitab mereka. Tawarikh pasal 1 ayat 32. Keturunan Ketura, gundiknya Ibrahim. Perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Anak-anak Yoksan adalah Sheba dan Dedan. Dalam ayat ini dikatakan Abraham punya keturunan dari gundiknya bernama Ketura. Kalian tahu apa itu gundik? Gundik adalah budak wanita yang digauli tanpa dinikahi. Kemudian Tawarikh pasal 3 ayat 9. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Kemudian 2 Samuel pasal kelima ayat 13. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak laki-laki dan perempuan. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Ia Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi praktek pergundikan itu sudah dijalankan dari zamannya Abraham menurut Bible. Ini tamparan pertama. Jadi kalau kalian menghujat Islam karena menghalalkan budak wanita untuk digauli, ingat Salomo punya 300 gundik yang digauli setiap hari. Kedua, perhatikan baik-baik, perbudakan di dalam Bible itu sangat ekstrim. Bahkan seorang bapak boleh menjual anaknya sendiri menjadi budak. Silahkan dibaca di dalam Keluaran pasal 21 dari ayat 7 sampai 10. Pada ayat 7 disebutkan, apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai seorang budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak laki-laki keluar. Kemudian ayat 10 dijelaskan, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jadi jelas sekali di dalam ayat-ayat ini bahwa budak itu boleh digauli. Bahkan itu wajib hukumnya, karena pada ayat 11 dikatakan, jika tuannya tidak melakukan 3 hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Jadi silakan orang-orang Kristen yang mau jual anak gadisnya kalau butuh uang, mumpung masih pandemi, banyak kebutuhan. Ya kalau kira-kira tidak sanggup kasih makan anak-anak perempuannya, ya monggo di COD-kan saja, kami siap membeli. 3. Hak-hak budak di dalam Bible ternyata sangat miris. Bahkan budak itu boleh dipukul oleh tuannya jika si budak tidak melayani tuannya dengan baik. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 47, adapun hamba yang tidak tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa-apa yang dikehendaki oleh tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Kemudian Keluaran pasal 21 ayat 20-21. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari 2, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Jadi coba perhatikan ayat-ayat di atas baik-baik. Budak dipukul pakai tongkat, asal tidak mati, tuannya tidak akan dituntut. Tapi kalau budaknya mati, barulah tuannya dituntut. Ya, silahkan ajaran ini kira-kira masuk akal atau tidak bagi Anda.
Masih banyak ayat-ayat perbudakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi pada intinya perbudakan di dalam Kristen itu legal dan tidak ada usaha untuk menghentikannya. Justru yang ada adalah usaha untuk pelestarian budak itu sendiri. Jadi bohong sekali jika Bible itu tidak ada hukum-hukum budak. Hanya orang Kristen bodoh yang menghujat Islam karena masalah budak. Sedangkan di dalam Islam, milkul yamin adalah budak-budak wanita yang digauli tuannya, dan hal itu sah, bahkan punya hukum yang jelas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Surat Al-Ma'arij ayat 29-30. Dalam Islam, budak yang digauli oleh tuannya, maka ia akan berubah status menjadi ummul walad. Hukum ummul walad adalah diperlakukan sebagai istri yang sah, diberi makan, diberi pakaian, dan keturunannya bukan lagi budak, tetapi anak kandung sah dari tuannya itu sendiri. Dan jika tuannya ingin bercerai dari ummul walad, maka ummul walad harus dimerdekakan dan tidak boleh dijual. Status ummul walad akan jatuh pada budak wanita meskipun hanya satu kali digauli oleh tuannya. Ini hukum yang sudah diatur di dalam Islam. Di dalam hadis riwayat Tabrani nomor 4147, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual ummul walad secara tegas. Rasulullah bersabda, ummul walad tidak boleh dijual. Kemudian di dalam hadis Ibnu Majah nomor 2516, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, budak wanita manapun yang melahirkan anak dari tuannya, maka ia dimerdekakan setelah kematian tuannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2516. Ini adalah hukum yang jelas di dalam Islam. Ummul walad adalah istri bagi seorang tuan yang menggaulinya. Jadi dia diperlakukan sebagai istri, bukan sebagai budak. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang menzalimi dan memukul budak. Kita lihat hadis-hadisnya. فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد من نهج المختار محمد كم دل